蓝宗，父亲和老师都回来。Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya, Max. Melanjutkan dari episode sebelumnya, tak kalah Xiaoyan yang berhasil membunuh Yun San, si Martin pun merajalela dengan mengambil beberapa roh monster tempur, sampai pada akhirnya Medusa datang demi melindungi Xiaoyan. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Let's go, kita masuk ke alurnya. Kedatangan Medusa membuat semua orang merasa agak tenang, karena setidaknya ada juga orang yang sebanding dengan si Martin. Si Martin yang pada awalnya memang tidak punya masalah dengan Medusa, ia pun menyuruh Medusa tidak ikut campur. Kalau tidak, ia akan membuat Medusa menyesal. Namun jelas saja Medusa ikut campur. Bagi Medusa, masalah Xiaoyan adalah masalahnya juga. Siapapun yang berani mengambil nyawanya, maka ia tidak akan tinggal diam. Lalu Medusa terus melindungi Xiaoyan dengan sepenuh jiwa raganya. Sang MC yang kehabisan cakra, ia hanya bisa menuruti yang kata orang istri pertamanya tersebut. Saat lagi main terbang-terbangan itulah, terlihat dari jauh Abah Yaula juga kesusahan melawan si Martin. Untuk itu, sang MC minta tolong satu hal saja ke Medusa supaya mau menyelamatkan gurunya. Jika Medusa berhasil, maka Xiaoyan berjanji akan memberikan nyawanya ke Medusa. Bukannya tidak mau, Medusa sadar diri kalau sebenarnya ia tidak mampu mengalahkan si Martin. Dan saat sedang bercakap-cakap, tiba-tiba dengan sisa kekuatan yang ada, si Abah bertekad kuat untuk mengalahkan si Martin. Hingga Xiaoyan yang melihat akan hal itu, ia sekali lagi memohon dengan sangat ke istrinya tersebut. Mungkin dengan bergabung, Medusa dan si Abah bisa mengalahkan si Martin. Namun sekali lagi, bukannya tidak mau. Jika Medusa membantu si Abah, lantas siapa yang melindungi Xiaoyan? Jika Xiaoyan tertangkap, maka dijamin tidak ada lagi yang bisa menghentikan si Martin. Xiaoyan berkata, tidak usah pedulikan aku, cepat bantu guruku, dia hampir tidak bisa bertahan. Jika itu yang diinginkan Xiaoyan, baiklah. Medusa pun menuruti permintaan sang MC. Namun entah apa yang dipikirkan Medusa, sampai-sampai ia berkata, aku melakukan ini hanya untuk mendapatkan pil yang kau janjikan. Kita tidak ada hubungan istimewa. Apa iya Medusa? Dan setelah bercakap-cakap, pertempuran Medusa dan si Abah melawan si Martin pun dimulai. Menyadari Medusa dan si Abah sangat sulit untuk dikalahkan, si Martin menggunakan cara licik demi mendapatkan roh si Abah, yaitu dengan meledakkan jiwa monster tempur dan suasana menjadi gelap akibat ledakan tersebut. Tidak tahu apa yang terjadi di atas. Xiaoyan yang khawatir dengan si Abah dan Kelin, ia menggunakan mata saringannya untuk mendeteksi apa yang terjadi di atas. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat gurunya dan Kelin berjuang mati-matian demi bisa selamat dari ledakan tersebut. Dan tiba-tiba ledakan tersebut membuat Medusa dan si Abah mulai kewalahan. Tak hanya sampai situ, si Martin masih melanjutkan serangannya dengan membokong dari belakang. Hingga apa boleh buat, walaupun Medusa juga terluka, ia tetap saja membantu si Abah dengan sisa kekuatan yang ada. Tak ada cara lain, si Abah pun masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Ia memberikan sumber api roh tulang kepada muridnya itu. Jika si Abah tewas, maka bekas yang ada di dahi Xiaoyan akan hilang secara otomatis. Si Abah pun memberikan saran untuk mencari temannya bernama Master Feng, karena suatu saat nanti Master Feng lah yang akan membantu Xiaoyan. Di sisa kekuatan si Abah sebelum ia diambil oleh si Martin bejat ini, si Abah berkata, teruslah berlatih, jangan bertindak sebarangan sebelum menjadi kuat. Jika kau ingin menyelamatkan guru dan ayahmu, kau tidak boleh terluka, apalagi sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kau adalah murid yang paling kubanggakan. Setelah ini kita tidak akan bersama lagi. Kedepannya berjuanglah sendirian. Dan si Abah pun berhasil diambil. Seolah tidak puas dengan gurunya, si Martin pun juga berniat mengambil muridnya. Dan tiba-tiba
Ya, Xian pun mulai berkontribusi meski ia tahu ia bukanlah tandingan si Martin. Namun beruntung, waktu si Martin sudah hampir habis, lalu ia pun memutuskan untuk kembali ke Istana Jiwa. Namun tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkannya. Walaupun cakranya sudah habis, ia tetap saja gegabah seolah-olah ia mampu mengalahkan si Martin. Namun beruntung, Medusa berhasil menghentikan Xiaoyan. Jika tidak, mungkin saja episode BTTH sampai sini saja. Sebelum si Martin pergi, ia berpesan jika ingin menyelamatkan si Abah, maka datanglah ke Istana Jiwa. Dan si Martin pun pamit undur diri dan adios. Wassalamualaikum. 要是再被抓，那就努力变强大。 Medusa pun memberikan bahu ternyamannya untuk sang MC. Ia menenangkannya dengan berkata, pinjam dulu 100. Ia menenangkannya dengan berkata, teruslah menjadi kuat, jangan mudah putus asa. Bekerja keraslah jika ingin menyelamatkan ayahmu dan gurumu. Ingat, keluarga Xiao bergantung padamu. Mendengar nasihat dari Xiaoyan pun bersemangat lagi. Lalu ia menghampiri Yun beserta antek-anteknya. Yun yang menyadari kalau Xiaoyan tidak akan memaafkan sekte Yunlan. Ia pun bertanya, apa yang kau inginkan? Mendengar pertanyaan kocak tersebut, sontak membuat Xiaoyan tertawa sejadi-jadinya. Karena sekte Yunlan lah keluarga Xiao dan ayahnya hilang. Dan baru-baru ini gurunya pun juga diambil oleh Istana Jiwa. Namun sempat-sempatnya Yun bertanya apa yang diinginkan Xiaoyan. Yun memohon supaya Xiaoyan tidak marah lagi. Lagi pula Yun San sudah mati dan sekte Yunlan pun sudah 90% hancur lembur. Namun jelas saja Xiaoyan tidak akan merasa kasihan dengan mantannya tersebut. Selagi sekte Yunlan masih berdiri di kerajaan Gama, maka ia tidak akan tinggal diam. Pertempuran darah harus dibayar nyawa, harus dibayar dengan nyawa. Karena tidak ada cara lain, Yun yang telah jadi ketua sekte Yunlan pun harus bertanggung jawab. Ia memutuskan untuk mengajak MC Baiwat meski ia tahu bakalan kalah. Dari belakang, Hai Bodong datang dengan menyuruh Xiaoyan untuk istirahat saja dan biarkan dia yang menghadapi Yun. Dari depan, Yanran dengan sok kerasnya menantang sang MC untuk Baiwan. Namun tiba-tiba, ia belum sempat bicara, Xiaoyan malah menyerang Yanran dengan sangat brutal. Sambil mencekik Yanran, sang MC berkata, tidak usah sok keras, dendam 3 tahun ini tidak akan ada yang mampu membayarnya. Bayangkan sekeras Yun San saja tidak cukup, lalu siapalah kau? Cuma beban sekte Yunlan. Kemudian, dari segala sisi sekte Yunlan sudah dikepung. Sekarang hanya menunggu dari arahan dari Xiaoyan. Dengan pasrah, Yun mengajak Xiaoyan untuk bertarung. Ia berharap setelah Xiaoyan membunuh Yun, maka tidak ada lagi dendam antara sekte Xiao dan sekte Yunlan. Dengan perasaan sangat marah, Xiaoyan berkata, setelah kau mati, apakah keluarga Xiao bakal hidup kembali? Setelah kau mati, apakah ayahku dan abah bakalan kembali? Mendengar perkataan tersebut, sontak membuat Yun tertunduk lesu. Dengan perasaan bersalah, ia pun berkata, aku bukan memohonmu mengampuni sekte Yunnan dengan nyawaku, melainkan sebagai ketua sekte, aku malu jika harus hidup di atas kematian dan penderitaan murid-murid sekte Yunlan. Xiaoyan yang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kemudian datanglah Hai Bodong. Ia menenangkannya. Ia juga memberi saran ke MC supaya pulang saja, karena dalang dari kematian keluarga Xiao yaitu Yun San sudah tewas, dan masalah Istana Allah Jiwa mungkin saja tidak diketahui oleh murid sekte Yunlan lainnya. Mendengar nasihat tersebut, Xiaoyan pun berkata, 1个月之内解散云兰宗，否则鸡犬不留。 Bagaimana? Lumayan seru bukan? Oke lah, saya Max. Selamat dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.